Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, izinkan saya Tama, perwakilan ISDN Studio, membuka acara. Sebagai MC yang telah dipercayakan untuk mengawali acara, Ustadz Rizal Al-Hasani. Kemudian hingga berakhirnya acara Ustadz Rizal Al-Hasani, hafizallahu ta'ala, pada pagi hari ini. Tema pada pagi hari ini adalah Nabi Ibrahim, seorang Nabi, ya Ustadz ya? Seorang Muslim. Seorang Muslim. Nabi Ibrahim, seorang Muslim. Yang akan dikaji ayat Al-Qur'an yang akan dikaji adalah Al-Baqarah 130 sampai dengan 135. Yang akan dibawakan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani selaku Ustadz di Zoom Al-Hasani. Langsung saja tidak usah berlama-lama, mari kita sapa Ustadz Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Bang Tama. Dan sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustadz, silakan dimulai pada pagi hari ini acara. Saya persilakan Ustadz kami Rizal Al-Hasani memberikan ilmunya. Tafadhol Ustadz. Syukran ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, tidak henti-henti dan tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kembali kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Semoga kita mampu bersyukur selalu kepada Allah, dan Allah akan memanggil kita nanti di yaumil hisab dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Kita langkah bahagianya kita kalau dipanggil oleh Allah abdan syakuran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, kekasih kita, orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita angkat sebuah topik, yaitu Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim kita ketahui, beliau dulu hidup dalam masa Raja Namrud bin Kan'an. Nah, kalau silsilah beliau itu sampai kepada Nabi Sam bin Nuh. Ibrahim bin Tariq bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falik bin Abir bin Saleh bin Arfaksak dan bin Sam bin Nuh. Di Nabi Ibrahim itu sampai nasabnya kepada Sam bin Nuh. Nah, sampai kepada Nabi Nuh. Banyak surat yang menyatakan Ibrahim itu Muslim. Ya. Jadi banyak sekali surat saya, sehingga saya memilih-milih mana yang saya dulukan. Ya. Jadi untuk itu saya mohon izin ke Pak Amir kita, Pak Eman, mungkin 3 kali ke depan kita masih bicara Nabi Ibrahim. Ya. Agar tauhid kita mantap. Jangan gampang kita diplesetkan oleh orang lain. Oh, Ibrahim itu agamanya Yahudi. Enggak. Oh, Ibrahim itu agamanya enggak. Nabi Ibrahim itu adalah seorang Muslim. Maka kita sholat, kan dalam sholat kita di tayat akhir kan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sholat itu adalah penyembahan kita kepada Allah. Kita libatkan nama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak lain adalah seorang Muslim. Nah, maka topik kita pagi ini adalah Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Karena banyak di luar sana, entah siapa mereka kita nggak tahu, mengklaim Ibrahim itu bukan Muslim. Nah, kita jawab sekarang bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang Muslim. Kita jawab berdasarkan kitab kita, bukan berdasarkan halusinasi, bukan berdasarkan sebuah persepsi, bukan sebuah asumsi, tapi berdasarkan kitab suci yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, saya mulai baca tadi ayat 140, terus terang sekali lagi banyak ayat ya, puluhan ayat. Saya mohon izin Pak Amir kita nanti untuk tampil 3 kali itu judul yang sama, karena banyak sekali suri teladan yang ada pada diri Ibrahim.
130 tadi, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Waman, dan barang siapa yarghabu itu sebenarnya mencintai atau menyukai. Tapi begitu kata disambung dengan an, maka wa may yarghabu an, maka barang siapa yang benci. Nah, sama dengan bahasa Indonesia itu makan itu kan enak ya. Habis makan perut kenyang. Kalau makan ya. Tapi begitu disebut makan hati, bukan makan lagi. Pakai rasa makan digabung dengan hati, maka kecewa atau putus asa. Kalimat makan sudah berubah artinya kecewa, putus asa, makan hati. Tapi kalau makan nasi enak dia. Tapi kalau makan hati, itu sudah kata lain. Jadi begitu juga yarghabu. Yarghabu itu kalau beri sendiri dia artinya tuh mencintai. Tapi begitu bersanding dengan an, maka itu membenci. Wa may yarghabu an millata Ibrahim, dan barang siapa yang membenci agama Ibrahim, illa kecuali ya. Jadi di sini dikatakan orang yang membenci agama Ibrahim adalah man safihan nafsa, orang yang bodoh dia terhadap diri sendiri. Nggak tahu apa-apa dia, bodoh dianggap oleh Allah. Kenapa? Nabi Ibrahim adalah seorang kekasih Allah, Khalilullah. Kok kita benci ke dia? Adakah orang benci pada Ibrahim? Ada. Oh, tapi enggak di sini, di luar sana. Ada mengatakan Nabi Ibrahim beginilah, begitulah. Ya, kita nggak tahu lah, biarlah mereka seperti itu. Jadi barang siapa yang mengatakan seperti itu, maka dia adalah safiah nafsah. Sungguh dialah bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena Allah katakan, lebih hebat dari Allah. Sama aja orang yang kita anggap baik, lalu diejek oleh orang. Padahal orang itu nggak tahu menahu tentang orang tadi. Padahal Allah mengatakan, walaqadis tafainahu. Dan sungguh-sungguh, dan la sungguh, qad sungguh-sungguh. Jadi berida nanti tolong la satu, qad itu ya. Kenapa ada dikadi? Nah, karena shotnya mati. Jadi tidak boleh ada dua huruf mati. Walaqadis tafainahu. Dan sungguh-sungguh istafaina, kami memilihnya. Berarti Nabi Ibrahim adalah pilihan Allah. Nah, kita mudah-mudahan dengan kaji ini menjadi pilihan Allah juga nanti. Dan sungguh-sungguh kami memilihnya di dunia. Pilihan. Jadi kekasih Allah, maka Khalilullah gelarnya. Allah memilih dia, Allah mengutamakan dia. Nah, jadi orang yang tadi mengejek, membenci Ibrahim, ya orang yang bodoh. Nah, kita di sini alhamdulillah setiap muslimat yang sholat pasti berdoa pada ayat akhir, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita bermohon pada Allah, ya Allah, berikan kesejahteraan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad, sebagaimana yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita minta kepada Allah agar Nabi Muhammad kita diberikan juga keselamatan, kesejahteraan, sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim orang yang mulia, orang yang terpilih di sisi Allah. Istafainahu fid dunya, terpilih di dunia. Kemudian wa innahu fil akhirati, dan sesungguhnya dia Ibrahim itu fil akhirah, pada akhirat nanti laminas sholihin, orang-orang saleh. Nah, itu yang kita minta doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kita akan menunjuk pada jalan-jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Salah satunya siapa? Ibrahim. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, seperti orang yang kau berikan nikmat pada mereka. Seperti siapa? Salah satunya Bapak kita ini, Bapak tahu kita, seorang Nabi yang sangat kita cintai. Saking cintanya kita bawa sholat Nabi Muhammad, betul-betul mencintai beliau sehingga dibawa dalam sholat. Ya, sampai sekarang kita baca. Jadi wafil akhirati laminas salihin. Dia orang-orang saleh. Dia bukan orang yang Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrik, bukan siapa-siapa. Nabi Ibrahim adalah seorang yang saleh, menjadi kekasih Allah. Gelarnya Khalilullah. Nah, itu jadi orang di sini, ayat sini bicara kalau orang yang benci kepada Ibrahim adalah orang yang bodoh. Nah, kalau kita benci nama Ibrahim, ya bodoh kita. Nah, sebaliknya kalau kita cinta Ibrahim, kita termasuk orang yang pintar di mata Allah, bukan di mata manusia ya. Kalau manusia macam-macam lah istilahnya dia nanti. Nah, itu ayat 130. Kita pindah yang berikutnya. Apa katanya? Terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan Allah. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika qala, dia berkata,
siapa yang berkata dia di sini adalah Rabbuhu, Tuhannya. Dan ingatlah ketika Tuhannya berkata kepadanya, lahu kepadanya. Isqala lahu rabbuhu. Dan ingatlah ketika kepadanya Tuhannya berkata. Kalau diikut teks per teks, maka kalimatnya ingatlah ketika dia berkata kepadanya Tuhannya. Nah, jadi kita susun gramatikalnya itu. Siapa yang berkata tadi adalah Rabbuhu. Kenapa Rabbuhu? Karena Rabbah berbaris doma. Jadi kalau kita menerjemahkannya, Isqala lahu rabbuhu, dan ingatlah ketika Tuhannya berkata kepada dia. Apa kata Tuhan? Aslim. Apa arti aslim? Berserah dirilah, tunduk dan patuhlah engkau. Nah, jadi Nabi Ibrahim disuruh tunduk kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim langsung merespon. Kalau kita disuruh tunduk kan mikir dulu, ntar lah, sok lah. Saya tadi ingat di masjid saya ajak, yuk kita main Mas Quran yuk. Oh saya pagi nggak ada waktu. Diajak siang nanti, waduh saya sibuk. Diajak malam, waduh malam capek. Jadi kapan maunya baca Quran ini? Nggak ada. Jadi kalau orang diajak, banyak yang nggak mau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, barang siapa yang menyebarkan apa ini ya, link ini, lalu bilang, makasih ya, jangan kecewa Bu ya. Apakan terus ke orang? Sebarkan terus. Barang siapa yang menyebarkan dan orang lain itu datang ke sini, seperti Bu Cutrayanti tadi ikut ke sini, diajak Pak Widya Firman, beliau berpahala, ibu juga berpahala, tanpa mengurang pahala yang lain. Jadi Nabi Ibrahim waktu ditawarkan itu langsung jawab aslim, qala aslamtu. Dia berkata aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk dan patuh, nggak pakai nawar-nawar. Sama dengan saya ingat Abu Bakar, Rasulullah bersabda, setiap Islam saya tawarkan pada orang selalu mikir-mikir. Tetapi beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar begitu saya tawarkan, langsung dia mendengar, langsung dia penuhi panggilan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Ibrahim jawab begitu, aslim kata Allah, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk dan patuh kepada Tuhan pemelihara alam ini. Jadi Nabi Ibrahim itu seorang yang muslim. Jadi di sini ada kata-kata aslama. Aslama itu pekerjaan yang tunduk dan patuh. Kalau muslim orangnya, kalau al-Islam agamanya. Jadi tiga kata itu berkaitan semua. Kalau dia muslim pasti aslama dan pasti al-Islam. Kalau disebut Islam pasti orangnya muslim dan pasti aslam. Saya misalnya pindah ke Kota Padang tugas, saya kenakan diri di Kota Padang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah saya seorang muslim. Ya nggak perlu kali katakan apa agama bapak. Kalau sudah muslim pasti Islam. Kalau Islam pasti sholat, pasti puasa, pasti ngaji, pasti Quran kitabnya. Nggak perlu lagi ditanya yang lain. Jadi kalau disebut salah satu maka ke bawah yang lain. Atau sebaliknya, saya adalah tadi orang yang habis ngaji Quran. Nah, kalau sudah habis baca Quran, beritanya agama bapak-bapak. Kan pasti agamanya Islam kan? Kalau sudah Islam pasti Muslim. Jadi pada saat disebut salah satu maka ke bawah yang lain. Nah, kan ada juga teman-teman kita yang katakan tidak ada kata yang jelas bahwa Nabi itu Islam, tidak ada kata yang jelas katanya. Nah, kalau saya tinggalkanlah debat-debat seperti itu, berarti nggak paham dia tentang gramatikal Al-Quran. Nggak paham dia, kalau nggak paham dia kita tinggalkan. Lebih bagus kita berdiskusi dengan orang pintar 100 orang daripada dengan orang bodoh 1 orang. Jadi kalau saya diajak diskusi sama orang, mana kata yang memastikan ada Nabi itu semua agama Islam? Nah, saya nggak mau debat. Berarti Anda nggak paham tentang gramatikal Quran. Jadi begitu disebut aslim, maka pasti muslim. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Nah, pada saat aplikasinya apa? Nah, ayat berikutnya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Wa wassa dan wassa berwasiat. Itu akar katanya wasaya, polanya fa'ala. Pelakunya siapa situ? Nabi Ibrahim. Wa wassa biha dan berwasiatlah dengannya. Apanya itu? Ha itu lari kepada aslim tadi. Perkataan dia dengan Allah, dialog dia dengan Allah tadi. Hai Ibrahim, kamu tunduk dan patuh. Ya Allah, siap tunduk dan patuh. Nah, kalau kita bos kita ngomong ya di WA, ikut ke sini ya, reunian, siap. Kemana? Oh, siapnya untuk reunian. Bukan, ayo sholat, nggak ada yang siap. Ayo kita ngaji, jarang yang siap. Paling, ayo ngaji yuk. Terima kasih informasinya ya. Atau lain kali ya. Atau sibuk nih ya. Begitu. Jadi kalau reunian yuk, siap. Iuran 50.000, siap. Mana rekeningnya? Langsung gitu. Saya sering ngikutin grup-grup reunian tuh,
Kenapa saya sering ngomong gitu? Tuh kasihan siapa? Kemarin saya lihat Runian malah juga joget. Runian 2 jam di posting di WA 50 orang daftar. Sedih saya Pak. 50 orang daftar, acaranya joget-joget. Umur lewat 60 ke atas semua. Udah bawa tanah, pakai peci haji lagi. Aduh. Nah itu grup-grup kita. Senang semuanya pakai jempol. Tangan Anda nanti pertanggungjawabkan. Tangan Anda yang jempol-jempolan terhadap orang joget itu pertanggungjawabkan nanti. Apa maksudnya? Kalau saya terus terang nggak malas saya buang seperti itu. Pak. Jangan hati-hati tangan kita. Kalau jempol Bapak ada orang ngaji, jempol pasang nggak apa-apa. Kalau ada dakwah silakan tangan jempol. Tapi kalau yang joget-joget seperti itu, yang bermanfaat, jangan pakai tangan jempol. Al-yawma naktim ala afawihim wa tukallimuna aydihim. Tangan ini ngomong nanti. Apa yang kau lakukan dalam tangan ini? Sekecil apapun ditanya. Wa may ya'mal miskal dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun ditanya nanti. Sekalipun jempolin orang joget, sekalipun jempolin orang nyanyi, sekalipun jempolin orang berbuat maksiat. Hanya di WA, bercanda. Hati-hati Anda ngomong. Kita nggak mau seperti itu. Nah, kalau ada orang baca Quran, malah sebaliknya lagi. Terima kasih informasinya. Maaf, lagi sibuk. Maaf nih, lagi ada acara lain lagi. Nah, seperti itu semuanya. Dan bagi bapak-bapak yang ngajak orang Quran, jangan kecewa seperti itu. Memang begitulah setan dan godanya. Begitulah setan itu. Dan apa-apa, ibu bersyukur. Orang yang tertarik dengan Quran itu bersyukurlah. Nah, jadi wasiat ini apa? Bahwa sabiha Ibrahim banihi. Dan ingatlah ketika dan Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Wa Yakub dan Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Jadi di sini bukan artinya berwasiat Ibrahim kepada anak-anaknya dan Yakub, bukan kepada anaknya dan kepada Yakub, bukan begitu artinya. Kenapa begitu? Karena Yakub itu baris doma. Berarti apa yang dilakukan Ibrahim kepada anaknya, Yakub juga melakukan kepada anak. Bahwa sabiha Ibrahimu bianihi, dan ingatlah ketika dan bersiarlah dengannya dengan Aslim tadi Ibrahim kepada anaknya, dan Yakub juga mengikuti wasiat tadi. Nah, apa wasiatnya? Ya baniya, wahai anak-anakku, panggilan kesayangan, wahai anakku. Ibrahim siapa anaknya? Ismail dan Ishak. Yakub siapa anaknya? Yang 12 orang tadi. Nah, apa sih wasiatnya? Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, dia telah memilih lakumuddin, bagi kalian agama. Agama apa tadi? Nah, berikutnya nanti. Satu agama, fala tamutunna, maka janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun. Nah, muslimun kan? Kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Itu wasiat Ibrahim kepada anaknya. Jadi bagaimana Ibrahim seorang muslim. Jadi jangan katakan lagi Ibrahim itu orang Yahudi, jangan katakan lagi Ibrahim itu orang yang lain. Ibrahim adalah seorang muslim. Apa? Ada kitab lain yang lebih hebat dari Quran di atas muka bumi ini? Tidak ada satu kitab pun yang lebih hebat dari Al-Quran di muka bumi ini. Barang siapa yang percaya pada Allah daripada Al-Quran, berarti dia percaya pada Allah. Barang siapa yang menganggap ada kitab lain di luar Quran yang lebih hebat dari Quran, sudah dia menyepelekan Allah. Tidak ada kitab yang ada muka bumi melebihi Al-Quran. Maka barang siapa yang membaca Quran, membahas Quran, dia sudah bersama Allah. Tapi barang siapa yang membaca kitab lain, bersama manusia dia. Jadi di sini Allah katakan, ya bani ya, wahai anakku, kata Ibrahim. Sesungguhnya Allah, innallaha astafa, sesungguhnya Allah istafa. Dia memilih lakumuddin, bagi kalian agama. Apa agamanya? Karena dia muslim, karena aslim, pasti agamanya al-Islam. Itu tiga kaitan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau saya tanya Bu Ernawati di mana kampungnya, saya berasal dari kampung Merapi Singgalang, udah pasti Minang itu. Saya berasal dari kampung yang produksinya rendang Padang, rendang udah pasti Minang itu. Nggak bisa, oh Ibu rendangnya dari Aceh, ya nggak ada. Rendang itu pasti dari Minang. Gunung Merapi Singgalang pasti dari Minang. Nggak perlu lagi Ibu katakan, oh saya Merapi Singgalang itu daerah Minang, nggak perlu. Saya berasal dari daerah Merapi Singgalang. Nah, itu orang nggak tahu itu Minang. Saya orang Minang, Bu Insinyur nanti kok Padang dulu ya katanya kan. Fala tamutunna illa wa antum muslim. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Nabi Ibrahim seorang muslim. Nah, kemudian ayat berikutnya mungkin bisa satu lain lagi. Am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-maut. Apakah kuntum kalian adalah syuhada, menyaksikan. Apa menyaksikan iz hadara Ya'qub al-maut, ketika
hadir maut ke tengah Yakub. Jadi yang hadir siapa? Maut. Nah, kita penggal-penggal satu. Is hadara Yakuba, jadi Yakub sebagai objek, yang subjek adalah maut. Kenapa maut jadi subjek? Karena domah. Jadi artinya apa? Ingatlah ketika maut hadir ke Yakub. Datang maut, detik-detik kematiannya Yakub. Kalau kita ke detik-detik kematian kita berlindung pada Allah, semoga kita husnul khatimah. Karena kita rajin baca Quran, rajin membahas Quran, kita berharap kepada Allah nanti kita adalah husnul khatimah. Apakah kalian hadir pada saat atau kalian menyaksikan ketika maut datang kepada Yakub, detik-detik Yakub menjelang maut? Apa kata Yakub? Jadi Nabi Muhammad bercerita seperti itu, ya jelas nggak tahu, tapi Allah langsung jawab, bukan Allah nggak tahu ya. Isqala libani, ingatlah ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'budu min ba'di, kata Yakub kepada anaknya. Yang saat ini kita kadang-kadang berwasiat kepada anak kita, ma ta'kulu min ba'dina, apa yang kau makan nak? Nah, kita nasihat kita itu pada anak kita, la kerajona, lima kerajona. Kalau kita anak kita belum kerja pusing kita, anak kita belum kawin kita pusing, tapi dia nggak sholat nggak masalah lah kita. Kalau Nabi Yakub ini yang pertama diucapkan kepada anaknya, ma ta'budu min ba'di, apa yang kalian sembah nanti setelah aku pergi. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah nggak bisa bayangkan pada saat detik-detik meninggal, ibu cek salat anak ibu, cek ngajinya, cek gimana ibadahnya kepada Allah. Apa yang kita utamakan anak kita? Udah punya rumah belum? Udah kerja belum? Udah punya suami belum? Udah punya mobil belum? Kita itu wasiat kita pada anak. Tapi Nabi Yakub kayaknya nggak begitu. Nah, padahal kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana orang berikan nikmat kepada mereka, tapi tingkah lakunya kita nggak tiru. Nah, tingkah lakunya salah satu tingkah lakunya orang-orang an'amta ini seperti ini doanya kepada anaknya. Wasiatnya gini. Wasiatnya kepada anaknya apa? Ma ta'budu min ba'di. Apa yang kau sembah nanti nak? Apa yang kalian sembah setelah aku pergi nanti? Nah, kalau semua anak-anak menjawab, qalu, nah anak-anak Yakub ini siapa ini? Itu cikal bakal Bani Israel itu. Nah, apa jawab anaknya? Qalu na'budu, kami menyembah ilahaka, Tuhan kau, ya Yakub, Tuhan kau. Kami menyembah Tuhan kau. Wa ilaha aba'aka, bibaika, dan Tuhan bapakmu. Siapa bapakmu? Ibrahim, Ismail, Ishak. Kami menyembah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Ilaha wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, tidak dua, tidak tiga, tidak tujuh, hanya satu, Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya muslimun, orang-orang yang patuh, muslim lagi. Ibrahim katakan muslim, Ishak Ismail muslim, Yakub muslim, anak-anaknya muslim semuanya. Jadi tidak ada agama yang lain. Di mata Allah hanya Islam. Muslim, aslama, tiga kata itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Wa nahnu lahu muslimun. Muslim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terpengaruh propaganda orang, oh Ibrahim itu begini agamanya, agama Ibrahim begini, agama Musa begini, satu semuanya. Sesungguhnya di sisi Allah hanya satu agama. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya di sisi Allah itu hanya agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu bersyukurlah, bersyukur sekali. Nah, bersyukur kita dalam keadaan Islam. Nah, mungkin kita satu lagi, kita tutup. Tilka umatun qad khalat. Nah, itulah umatun, satu umat qad khalat yang telah berlalu. Telah berlalu dia. Kalau sudah berlalu, tinggal perjalanannya kita ambil, hikmah yang kita ambil. Kejadian masa lalu adalah pelajaran bagi kita. Experience is the best teacher, kata orang sana ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau bahasa Padang, alam terkambang jadi guru. Nah, jadikan guru semuanya itu. Al-Quran ini jadikan patokan kita. Kenapa Allah mengatakan Nabi Ibrahim seorang Muslim? Karena memang dari dulu sampai nanti kiamat hanya agama Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiatkan kepada anak-anak kita, wasiat kepada cucu kita, wahai anakku, agama Islam. Ibu, bapak nggak rela kalau dalam tubuh kami anak cucu ibu nanti ada beragama lain daripada Islam. Nah itu tekankan. Jangan sampai nanti kita aman, anak kita pindah agama. Saya banyak melihat itu, bapaknya Muslim, abah ibunya Muslim, anaknya pindah. Kenapa? Nggak diajarkan, nggak dibekalin.
Pindah dapat mantu, pacaran sama di luar muslim, pindah agama. Ingat Pak ya, agama ini kita bertanggung jawab kepada Allah. Ibu bahagia dunia sementara, hidup cuma 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ibu, bapak menderita nanti melihat anak sengsara di akhirat nanti. Nah kita, nanti anak nuntut kita, ya Allah, demi keadilanmu ya Allah, aku tidak diajarkannya, aku tidak diperkenalkan kepada engkau ya Allah. Tuntut dia, kalau aku masuk neraka aku nggak mau ya Allah. Berdoa sama dia, bagaimana ibu? Aku demi kebesaranmu ya Allah, aku tuntut anak-anak kita yang nanti nggak beriman pada Allah, nggak sholat, nggak ngaji, dituntutnya kita sebagai orang tua. Dan dia tidak mengajarkan aku ya Allah. Coba kalau diajarkan aku pasti tahu engkau ya Allah. Pertanggungjawaban kita berat nanti. Jadi ingatlah pesan Nabi Yakub pada anak-anaknya. Mata ambudun. Apa yang kau sembah? Pesan kita kepada pastikan anak-anak kita pandai sholat. Pastikan dia tahu puasa. Pastikan dia bisa ngaji. Pastikan dia bisa tahu zakat. Pastikan semuanya itu. Jangan diserahkan kepada guru saja. Jangan diserahkan kepada sekolahnya saja. Pastikan. Yang bertanggung jawab utama kepada anak-anaknya adalah orang tuanya. Tilka umatun qad khalat laha ma kasabat. Baginya apa yang diusahakannya. Mereka bekerja, mereka beramal untuk dia. Jadi sudah selesai cerita itu. Sudah berlalu. Udah tutup buku. Sudah selesai. Yang lalu biarkanlah berlalu. Nah, Allah sudah hitung semuanya itu. Nah, bagi kita, walakum ma kasabtum. Dan bagi kalian, apa yang kalian usahakan. Ya, rajin kita ngaji untuk kita. Rajin kita sholat untuk kita. Rajin kita puasa untuk kita. Rajin maksiat juga untuk kita. Apa yang kita berbuat untuk kita semuanya. Tidak ada untuk orang lain. Oh saya berbuat maksiat, dosanya untuk orang lain. Enggak. Tapi kalau pahala ya, saya berpahala. Seperti samping saya dapat pahala, orang yang mengajarkan saya juga dapat pahala. Orang tua saya mendidik saya juga dapat pahala. Guru-guru saya yang punya peranan kepada saya juga dapat pahalanya. Kalau guru dulu ngajar saya tuh baik, maka dia dapat pahala semuanya. Kalau guru yang ngajarnya jelek, dia dapat jelek juga. Maka berbahagialah guru-guru yang anak muridnya berhasil, apalagi berhasil dalam bidang agama, bahagia. Mudah-mudahan kita nanti saling mencari di akhirat kelak nanti. Oh, mana guru saya Bu Ernawati, ya Allah. Oh, dia lagi surga. Oh ya, cepat saya kejar. Oh, di mana dia Allah? Lagi tertahan dalam pertanyaan malaikat. Ya Allah, aku tidak mau masuk surga kalau guruku tidak dibawa. Kalau orang tua aku tidak dibawa. Nah, Allah akan berikan cepat kepada kita nanti. Kenapa? Kita sama-sama pengajian. Karena sama-sama ikut nimbrung di sini. Sama-sama membahas Al-Quran. Daripada nanti sama-sama runian masuk neraka, sama kita, ya Allah, kenapa aku masuk neraka? Kamu kan joget-joget dulu. Ya Allah, si Anu juga joget, Mana dia? Aku nggak mau masuk neraka sendiri, ya Allah, sebelum yang lain itu masuk neraka juga. Ya, bawa kita. Jadi hati-hati bapak-bapak. Usia udah 60 tahun ke atas, lah bawaan tanah kita, hati-hati dan hati-hati. Kalau saat itu joget-joget dicabut nyawa kita, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ibu, tolong kegiatan kita sehari-hari betul-betul kegiatan yang betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah. Andaikan kita meninggal saat itu, pastikan kita husnul khatimah. Jangan sampai berbuat maksiat barang sedetik pun. Kalau kita berbuat maksiat sedetik, langsung meninggal saat itu, na'udzubillah min dzalik. Nah, jangan sekali untuk berbuat maksiat kita. Jadi walakum maksabtum. Nah, kemudian wala tusaluna amma kanu ya'malun. Wala tusaluna, dan tidaklah tusaluna kalian ditanya. Tusalu itu kata pasif ya. Kata pasif yang ditanya antum akar kata sa'ala wala fa'ala. Tusalu ditanya, kalian ditanya. Dan tidaklah kalian ditanya amat tentang apa yang kanu mereka kerjakan, ya'malun. Jadi apa yang mereka kerjakan kita nggak nanya, ditanya oleh Allah. Yang ditanya kita adalah apa yang kita kerjakan. Ya, apa yang dikerjakan oleh kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, anak kita, istri kita, keluarga-keluarga kita ditanya kita, kenapa kamu mengajarkan itu? Kenapa kamu nggak ngajak dia? Jadi bapak-bapak sekalian, jelas bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Jadi karena kita berdoa kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim, satu ayat ini kita ambil petikannya apa? Wasiat dia kepada anak-anaknya. Nah, itu yang kita pegang sekarang. Ibu-ibu yang masih punya anak, tolong wasiat kepada anak. Nah, ma ta'budu min ba'di. Apa yang kau sembah, nak? Bagaimana agamamu? Nak, setelah ibu pergi nanti. Setelah bapak pergi, bagaimana agamamu? Pastikan sholatnya. Di chatting tiap apa tuh, nak, udah salat, nak? Nah, ingatin suruh salat dia.
Karena anak kita kalau nggak diingatin, sibuk dengan kegiatan di sehari-hari. Ingatkan tuh sholat. Kamu 5 kali ingatin sehari. Seorang ibu, nah, udah sholat, nah, ibu udah sholat nih. Kamu gimana? Sibuk di kantor, siapkan, usahakan sholat tepat waktu. Nah, ingatin terus dia. Supaya kita melaksanakan ayat ini. Mak tambudu, bukan mata kulun. Jangan, nak, jadi rumah kemarin udah selesai belum? Kamu di kantor sudah naik pangkat belum? Itu sudah kaji menurun, kita Padang itu kaji menurun. Kalau dekat sama Allah, Allah berikan semua kita. Ya, kalau kaji menurun itu yang wewenangnya Allah, kita nggak usah. Kalau rezeki itu Allah datur. Kita jungkir balik pun cari rezeki, kalau nggak kata Allah ya enggak. Tapi kalau kita tenang-tenang aja di rumah, kalau memang untuk kita. Nah, tapi tugas kita ikhtiar. Carilah rezeki yang halal. Jangan cari rezeki yang penting banyak, jangan. Apalagi zaman sekarang, banyak rezeki yang nggak halal. Hati-hati kita dengan rezeki yang nggak halal itu. Jadi pastikan anak-anak kita mata budum min ba'dina. Apa yang kau sembah? Pastikan anak cucu kita, saya sudah berwasiat kepada anak cucu saya, jangan sampai kemasukan harta haram, nak. Jangan sampai kemasukan harta haram di antara kita. Apa harta haram ada 5 kelompok harta haram. Nanti kita bahas di tempat yang lain ya. Jadi Nabi Ibrahim orang Muslim dan dia berwasiat kepada anaknya, cucu-cucunya agar patuh dan tunduk kepada Allah dan menyembah Allah. Jangan lupakan penyembahan kita kepada Allah. Demikian dari saya urainya dan kita buka tanya jawab dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.